Ketemu lagi dengan saya Nitarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan mereadingkan untuk menjawab request teman-teman tentang seorang peramal yang bernama Roy Kiyoshi. Bagaimana Mas perasaannya seorang Roy Kiyoshi? Terus bagaimana dengan kasusnya yang berdasarkan pihak kepolisian, pihak Roy Kiyoshi menggunakan narkoba. Tolong Mas readingkan. Banyak sekali request yang ditujukan kepada kami, baik itu lewat YouTube, Instagram, Facebook, WA maupun komunikasi langsung dengan kami. Kali ini kita akan readingkan tentang bagaimana perasaan seorang Roy Kiyoshi dan bagaimana dengan kasusnya ke depannya. Perlu diketahui ya, Roy Kiyoshi kemarin itu ditangkap oleh kepolisian, pihak kepolisian dalam kasus narkoba. Ketika terjadi penangkapan ditemukan sekitar 21 butir. Terus berdasarkan uji lab dinyatakan bahwa pihak Roy Kiyoshi itu positif pakai narkoba, dimana uji labnya itu mengandung zat benzo. Benzo itu adalah zat termasuk kelas psikotropika yang dilarang oleh hukum kita negara Republik Indonesia. Dan konon menurut keterangan Roy Kiyoshi, obat tersebut adalah dipakai untuk menenangkan diri. Jadi bisa dikatakan zat yang obat yang dipakai Roy Kiyoshi itu salah satu kategori psikotropika, jenisnya adalah yang paling rendah. Ini biasanya pemakaiannya biasanya adalah resepnya dokter. Tapi kita juga lihat zat-zat yang terkandung dalam obat penenang ya, itu banyak juga dijual secara bebas di online. Dan katanya Roy Kiyoshi sendiri mendapatkan obat tersebut secara online dikarenakan dia memang termasuk orang yang mengidap penyakit sulit tidur, apalagi ketambahan situasi pandemi COVID-19 yang mana membuat Roy Kiyoshi sendiri mau ke dokter itu khawatir tertular oleh COVID tersebut. Akhirnya dia beli di online. Entah mengapa ya, ketika dia beli kok ada yang tahu. Sebenarnya kan kalau pembelian secara online itu yang tahu kan cuma pihak market tersebut. Kalau dia pakai Bukalapak atau pakai Shopee atau pakai Tokopedia, yang tahu kan pihak marketnya tersebut sama penjualnya. Di luar itu kan nggak ada yang tahu ya. Terus akhirnya polisi menangkap Roy Kiyoshi. Coba kita tarotkan bagaimana perasaan seorang Roy Kiyoshi terhadap kasusnya ini dan bagaimana kasusnya ini ke depannya.
Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat luar biasa sekali jika subscribe channel ini. Seperti biasa nanti kita akan ambil 2 kartu ya. Ini kita acak-acak dulu. Kartunya adalah seperti ini. Hati yang tertusuk 3 pedang. Artinya apa? Suasana hati seorang Roy Kiyoshi sekarang ini dengan adanya kasus ini, dia merasakan hatinya sangat sedih, sangat kacau. Terus pikirannya juga sangat kacau sekali ya dia. Karena dia merasa bahwa obat yang dipakai tersebut adalah obat untuk menenangkan dirinya. Dan dia tidak pakai narkoba, tapi dia juga tidak tahu bahwa kandungan yang ada di dalam obat tersebut itu termasuk kategori narkoba, walaupun posisinya terendah. Dia nggak tahu sama sekali karena dia berpikir ketika beli itu ya untuk menenangkan dirinya biar bisa tidur. Itu membuat perasaan hati dia sangat sedih, sangat kacau. Apalagi di luaran dia dengar seperti dibully ya, diolok-olokkan. Seorang peramal yang meramalkan bahwa di tahun 2020 akan banyak artis-artis terkenal yang akan terjerat narkoba. Loh, kamu yang bisa meramal seperti itu kok gak bisa meramal diri sendiri? Itu menyudutkan seorang Roy Kiyoshi yang membuat dia juga down. Hatinya merasa drop. Dia sedih, disudutkan semacam itu. Padahal seorang Roy Kiyoshi sekarang ini bisa sukses sekarang ini itu adalah dukungan dari fannya. Dia ingin mengharapkan sekali bahwa fannya itu mendukung dia, mensupport dia agar dia bisa menyelesaikan masalahnya ini. Dan dia memang kalau dilihat di tarot juga sebenarnya tidak pakai narkoba ya, dalam arti narkoba ya seperti kelasnya yang tinggi-tinggi ya, kan banyak sekali artis yang pakai itu ya. Kalau Roy sendiri kalau dilihat di tarot tidak memakai. Dia memang pakai obat penenang untuk memudahkan dia tenang, biar enggak agresif. Tujuannya untuk menenangkan diri atau obat tidur ya. Itu adalah yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi. Dia sangat sedih melihat seperti itu. Apalagi di luaran itu image-nya juga kurang bagus tentang dia. Itu adalah perasaan yang dialami oleh sekarang ini, yang dialami oleh Roy Kiyoshi. Kita coba untuk tarotkan readingnya, bagaimana kedepannya dia dengan kasusnya ini. Kita acak-acak. Kartunya seperti ini, The Chariot. Ini dilambangkan ada orang, di bawahnya ini hitam putih. Ini bisa katakan hubungannya adalah dengan hukum. Nanti kalau dilihat di tarot ini sepertinya Roy Kiyoshi akan mendapatkan sebuah kebenaran. Artinya sebuah kebenarannya apa? Proses hukumnya itu nanti akan berpihak pada dia. Terbukti bahwa dia itu tidak pakai narkoba. Dan dia nanti kalau dilihat dari tarotnya tersebut, itu sepertinya dia akan
tanda kutip ya, bebas ya, bebas, kemungkinan besar dia masuk rehabilitasi ya, rehabilitasi untuk kecanduan narkoba. Jadi kalau dilihat dari tarotnya, The Chariot ini bisa dikatakan nanti ketika proses hukum tersebut akan terbukti bahwa kebenaran itu dilambangkan ya, hitam dan putih ini ya. Dan kalau hitam itu adalah sebuah sesuatu yang jelek, yang putih adalah sesuatu yang baik, yang bisa diartikan adalah sebuah kebenaran. Jadi akan tampak di pengadilan nanti bahwa memang seorang Roy Kiyoshi itu tidak pakai narkoba, dan kemungkinan besar juga akan muncul ya, siapa, ini juga muncul sebuah kebenaran ya, siapa sebenarnya yang melakukan hal tersebut, melakukan dalam arti menjebak seorang Roy Kiyoshi sehingga dia punya masalah hukum dengan polisi. Ini akan tampak, ini akan tampak siapa sebenarnya orang yang melaporkan Roy Kiyoshi tentang pemakaian obat penenang tersebut. Jadi kalau kita lihat kartu pertama dan kartu kedua, memang perasaan Roy Kiyoshi sekarang itu memang down. Bahkan ketika dia di penjara itu dia gak bisa tidur, karena memang kebiasaan Roy Kiyoshi itu memang tidur tidak bersama banyak orang. Kalau di penjara otomatis kan tidur beberapa dengan banyak orang, nggak mungkin kan sendiri, itu kan mungkin dengan suasana yang seperti di rumahnya dia gitu kan mungkin. Terus dia juga di penjara juga secara fisik dia down, jadi kesehatannya memang down, karena makannya pun dia juga tidak sesuai dengan harapan dia, karena dia kan termasuk orang vegetarian kan, sedangkan kalau di penjara kan makan itu seadanya, nggak bisa minta sesuatu yang khusus, itu kan nggak bisa. Itu perasaannya dia benar-benar down sekarang ini, apalagi dia merasa tersudutkan, terus dia merasakan dijatuhkan oleh orang, dan pikiran sekarang dia memang lagi down sekali ya, fisiknya down, pikirannya down, hatinya down. Dia membutuhkan motivasi orang-orang di sekitarnya, dia juga membutuhkan motivasi dari fannya yang selama ini melihat dia di televisi. Dia membutuhkan semangat itu, hal-hal positif tentang diri tersebut. Terus kalau dilihat kartu kedua ini memang nanti masuk juga akan ada sebuah kebenaran di mana akan terlihat seorang Roy Kiyoshi itu tidak pakai narkoba, dia hanya pakai obat penenang, dan dia tidak tahu bahwa obat penenang tersebut mengandung zat benzo yang dimasukkan kategori narkoba juga, skala paling rendah ya termasuk. Dan nanti juga akan muncul bahwa siapa orang di balik yang melaporkan Roy Kiyoshi, istilahnya orang-orang yang tidak suka dan ingin menghancurkan Roy Kiyoshi nanti akan tampak. Dan Roy Kiyoshi nanti kalau dilihat di tarot, karena tahu, pengadilannya tahu bahwa dia tidak pakai, dia tidak akan dipenjara. Dia kemungkinan besar akan dimasukkan ke rehabilitasi, untuk direhabilitasi biar dia tidak atas kecanduan narkoba. Jadi dia tidak dipenjara. Kalau dilihat di kartu ya, ini dilihat di kartu, saya tidak mendahului ya, saya membaca kartu ini, kartunya seperti ini. Jadi saya bacakan kartunya seperti ini, bahwa dia tidak akan dipenjara atau dia tidak akan masuk ke sel
penjara seperti kasus narkoba yang lain. Dia akan direhabilitasi. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa resonate, cocok, jangan lupa untuk like. Jadilah penonton kami yang aktif untuk like, aktif komentar yang positif, aktif share ke sosial media yang Anda miliki. Anda juga bisa follow Instagram kami, dan jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami akan selalu update setiap jam 7 malam. Ini ada perubahan ya. Kalau kemarin itu jam 9 pagi sama jam 3 sore, kali ini kita akan update setiap jam 7 malam setiap harinya. Jika Anda merasakan manfaat tentang channel ini, video ini, Anda bisa gunakan sebagai media amal baik Anda dengan cara share ke sosial media yang Anda miliki, beritahukan pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan, bisa mendapatkannya di channel ini. Demikian reading tarot kami, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.